Tetapi ada riwayat yang mirip tapi tidak menyebutkan awal. Kalimatnya apa? Jadi ketika Nabi Adam bertanya, ya Rabb, ditanya, wahai Adam, kenapa engkau tahu bahwa untuk menikahi Hawa itu dengan selawat? Jawaban dia, saya melihat ke aras dan ada nama engkau, setelah itu nama Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ya, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, aku tidak ciptakan engkau. Riwayat ini disahihkan Imam Hakim, walaupun Imam Zahabi tidak terima. Itu ikut Zahabi atau Imam Hakim itu urusan mufawwad ilaih. Gak ada paksaan kita ikut Zahabi. Gak ada paksaan kita ikut Al-Hakim. Kalau saya lebih senang ikut Imam Al-Hakim. Ya, itu. Apa kata Imam Al-Hakim? Sahihul isnad, hadisnya sahih. Ya Adam, kalau bukan karena dia, engkau tidak aku cipta. Itu hadis yang sahih tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pada siang ini, insyaallah kita akan membahas pasal baru, fi tahdilihi bil mahabbati wal khillah atau wal khullah. Kelebihan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mahabbah. Makanya beliau bergelar Al-Habib. Jadi Habib itu sebenarnya hanya gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun zuriatnya tabarrukan, tafaulan mendapat gelar dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khullah, dan juga beliau adalah khullah, temannya Allah. Ya, temannya Allah. Namun di sini hadis-hadis yang disebutkan khullah juga diartikan temannya Rasulullah di bumi siapa? Ya. Baik. Dan disebutkan di muqaddimahnya waktu sallallahu alaihi wasallam ala asnatil muslimin bihabibillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan gelar Habibullah. Gelar ini dulu pernah mau dicaplok oleh Yahudi. Apa kata Yahudi? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Surat Al-Jumu'ah ya. Al-Maidah, Al-Maidah. Jumu'ah juga ada kan? Auliaullah ya. Kami adalah abna, anak-anak Tuhan dan juga kekasih-kekasih Tuhan. Yang klaim siapa? Yahudi. Ya. Namun baginda Nabi Muhammad SAW beliau justru lebih berhak dari itu, dan dengan riwayat yang sangat panjang, beliau ini berguru, Imam Qadiyat berguru kepada seorang syekh namanya Abul Qasim bin Ibrahim, khatib di zamannya. Dan ini unik, Abul Qasim ini berguru kepada syekhah, nyai. Jadi bu nyai bukan majelis hadis. Yang namanya Nyai Karimah. Karimah binti Muhammad. Karimah binti Muhammad ini pemegang sanad Sahih Bukhari. Megang sanad Sahih. Jadi nanti ini anak-anak ribat nih bisa megang Sahih Bukhari nanti. Yang putri-putrinya kan hampir tiap pagi ngaji sama Buya Asfi ya. Luar biasa itu. Malam sudah live ya. Baitul Aham paginya live lagi. Barakallahu fiik ya, zahiran wa batinan. Yang laki-laki masih bisa masuk. Ya, min ashabil yamin. Sayyidah Karimah beratkan dari Abul Haytham dan juga dari Abul Haytham. Abul Haytham ini berguru kepada murid langsung Imam Bukhari. Namanya Al-Firabri atau Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Jadi jarak antara Imam Qadiyah dengan Bukhari melalui jalur Sayyidah Karimah cuma 3 orang. Abul Qasim, Sayyidah Karimah, Abul Haytham, lalu ada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Langsung Imam Bukhari. Langsung Imam. Jarak mereka lumayan jauh. Qadiyah wafat 544. Imam Bukhari wafat 256. Dan dia hanya berjarak 3 orang langsung sanad Imam
Bukhari. Ini namanya silsilah atau sanad ali, sanad yang pendek. Sanad yang pendek. Nah, kita juga dapat sanad dalail khairat dari orang yang berumur 119 atau 20 tahun. Orang kita tapi lama di Mekah, namanya Raden, ya, Syekh Raden Abdul Haq Al-Hamidi, ketemu dengan anak Syekh Dalail di Madinah. Bahkan beliau mengatakan dapat sanad dari beberapa orang, termasuk Syekh yang luar biasa, namanya Syekh Mukhtar Atarid, dan juga masih paman dia, Syekh Ahyad. Wafatnya pandemi 2 tahun lalu, 2021. Umurnya 119 atau 120. Berarti kalau dicek lahirnya tahun berapa itu? Tahun 1900 atau 1901. Kita baru ziarah kemarin dari sana. Masih ada anak. Dan beliau cerita rahasia umur panjangnya. Ya, itu salah satunya zikir ataqah. Zikir ataqah, ya. Jadi ini diriwayatkan dengan jalur yang pendek oleh Imam Qatiyat kepada Imam Al-Bukhari. Dengan ini juga kita dapat sanad melalui murid-murid Syekh Hasan Al-Fadani dengan jalur yang pendek kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dengan sanad Imam Al-Bukhari yang bersambung kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sudah dibacakan dari Nabi SAW, annahu qala law kuntu mutakhidan khalila. Dan alhamdulillah teman-teman, saudara-saudariku, sebelum pandemi itu 2019, saya dan beberapa kawan-kawan dapat izin dari Allah SWT untuk ziarah ke Imam Bukhari, dan kita baca sanad Bukhari di sana. Ya, imam masjidnya menawarkan untuk mimbarnya, tapi saya nggak mau. Saya bilang saya di pojok aja. Jadi pojok aja Syekh itu. Tapi beliau temenin sampai pojok dan ikut bercerita, ikut mengisahkan, ya. Lau kuntu muttakhidan khalila, seandainya aku mengambil seorang khalil, teman yang sangat dekat selain Allah, tentunya la takhadtu Abu Bakar, maka aku akan memilih Abu Bakar. Ya. Ini makom Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu umurnya beda tipis dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan Sayyidina Ali. Mereka mempunyai makom sendiri. Sayyidina Ali pintu ilmu, sedangkan ini teman. Nabi kalau berbagi kesusahan, kepayahan dengan beliau. Jadi kalau orang-orang yang kemudian menghujat Sayyidina Abu Bakar lalu melebihkan Sayyidina Ali, itu tidak benar. Atau melebihkan Sayyidina Abu Bakar lalu menghujat Sayyidina Ali juga benar. Namanya nasibi. Nahnu ahlu sunnah nahibbul al wal ashab. Ya, kita ahlu sunnah cinta keluarga dan cinta sahabat semua. Ya, tentu mencintai keluarga baginda SAW. Wa fi haditsin akhar wa inna sahibakum khalilullah. Ya, sahabat kalian ini dia seorang khalil Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan hal yang sama. Lalu coba perhatikan, Sayyidina Ibnu Abbas ini masih muda, umurnya sekitar 12-13 tahun waktu mengisahkan ini. Jadi kata beliau, sahabat-sahabat itu kalau nongkrong duduk, itu bicaranya bicara tentang Allah, Rasulullah, para nabi, ilmu ma'rifat. Apa kata mereka? Kok bisa ya Ibrahim itu diangkat jadi Khalilullah? Terus yang lain ngomong, apanya yang hebat? Nabi Musa langsung ngomong sama Allah, cuman bicara Allah. Yang lain ngomong, kurang keren. Nabi Isa itu kalamnya Allah dan Ruhullah. Kalau teman-teman kita Nasrani mengartikan Nabi Isa itu kalam Allah, logos of God, kalam Tuhan, ya, atau word of God yang tubuh berjisim. Kita nggak nyampe begitu, ya, karena kalam Allah tanpa huruf dan suara. Maka Nabi Isa itu lebih kepada tajalli kalam Allah, bukan kalam Allah dalam pengertian yang mereka katakan itu. Ya, ini pembeda sedikit saja. Atau menurut Imam Ibn Arabi, Nabi Isa itu tajalli kalam Allah, ini lebih pas. Maka ada seorang pendeta yang kemudian terbuka pikiran yang baca karya Ibn Arabi, mengatakan
kami terbuka pikiran kami menjelaskan hubungan Aisyah dan Tuhan. Itu dengan pemahaman Ibnu Arabi. Bukan berarti Ibnu Arabi ngambil dari ajaran Kristiani, tidak. Ya. Jadi beberapa filosof-filosof atau teolog-teolog Kristiani itu juga bingung dengan hubungan Tuhan yang maha qadim, yang maha immateri, terus kalamnya kok bisa menjadi sosok Nabi Isa. Nah, itu pembahasannya panjang dalam teologi, namun saya tidak mau bahas karena kita bukan lagi bahas bab itu ya. Nanti babnya bab ilmu kalam. Ya, di ilmu kalam dibahas, itu bukan kristologi. Saya tidak mau masuk ke dunia kristologi. Kristologi sudah ada pakarnya sendiri. Dan kalaupun kristologi, aliran kita tidak seperti aliran Zakir Naik, ya. Ahmad Dedat, kita nikmat mereka, walaupun saya mengkritisi beberapa hal, ya. Saya katakan kepada antum, saya tidak benci Zakir Naik, tapi saya tidak sepakat dalam beberapa hal, boleh nggak? Ya. Kenapa nggak boleh? Ya. Dia dokter, terus guru kepada Ahmad Dedat. Dulu saya kira dia nggak ketemu, tapi ternyata kita tabayun dan dia ketemu, ya, alhamdulillah. Namun manhaj kristologi kita beda dengan mereka, karena kita di kampus juga belajar perbandingan agama dan itu caranya beda. Ya, semua manhaj ada syekhnya, ada gurunya, dan kita nggak akan menyalahkan dia, tapi kita bilang, nunu khalifu, nggak boleh beda. Memang semua orang harus sama, ya. Sayangnya umat Islam hari ini yang katanya semua ilmu pengetahuan sudah di Islam, itu nggak siap beda. Yang ngaku hari ini dia umat Islam yang semua pengetahuan sudah didapat oleh filosof Muslim, tapi nggak siap untuk berbeda. Dan saya heran dengan klaim itu. Ya, ciri-ciri orang yang siap dengan pengetahuan, musta'iduna bil khilaf. Ya, mereka siap dengan khilaf, ya, perbedaan pendapat. Baik, coba ternyata mereka para sahabat kalau ngumpul-ngumpul yang diobrolin apa? Ma'rifat. Mereka cerita tentang hakikat Nabi Ibrahim itu apa? Itu ilmu ma'rifat. Oleh karena itu bicara bab ini gak habis-habisnya. Gak habis-habisnya sampai orang kemudian waktunya habis hanya untuk bicara Allah, Rasulullah, kekasih Allah. Ya. Nah, ini yang sedang kita hidupkan, kajian ma'rifatullah. Itu sebabnya kadang-kadang, mohon maaf ya, istri-istri ini, perempuan ini kadang-kadang nggak paham. Lakinya kalau lagi ngomong ma'rifat itu bisa sampai subuh gitu. Benar nggak? Bisa sampai besok lagi. Ya, mohon maaf ya, para istri. Dan kadang-kadang ini yang tidak dipahami, ya. Jangan sampai kejadian kayak apa, Ibnu Rus, nggak jadi ya. Ibnu Rus itu lebih lama dengan kitabnya daripada sama istrinya. Istrinya masuk ke perpusnya, terus kitabnya dilempar sama dia, masih istrinya. Apa kata Ibnu Rus? Kama ramaiti kitabi ramaitu. Sebenarnya kamu melempar kitabku, aku balikin. Tapi itu Ibnu Rus, ya. Kita nggak nyampe lemakan gitu ke Ibnu Rus. Ya. Ibnu Rus itu betulan serius. Dia menikah, tapi ternyata lebih menikmati baca kitab daripada menikah. Kalau ada wami nggak paham. Baik, ya. Makanya Ibnu Rus ketemu dengan Ibnu Arabi muda, itu langsung dikasih tahu, wahai Tuan Qadi Al-Faqih Filosof, Anda ini akalnya lebih dominan dari ruhnya. Itu dia ngomong. Dan itu diabadikan dalam kitab Futuhat dalam redaksi yang berbagai macam, ya. Itu saya tulis ada tentang terhadap akidah Ibnu Arabi yang insya Allah bentar lagi kita terbitkan, ya. Ya, agak tebal, cuma biar teman-teman paham bahwa Ibnu Arabi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ahli hadis, dia mengerti fikih, bahkan dia punya ijtihad, kecenderungan fikih sendiri, bukan mazhab zahiri seperti yang diklaim oleh beberapa penulis, ya. Dan kana min kibaril awliya,
dia wali Allah yang sangat luar biasa, ya. Dan dia sudah buka di awal kitab dia, apa kata dia? Futuhat juz 1, seandainya bukan karena ada hadis Abu Hurairah dan juga riwayat Ibnu Abbas, maka aku tidaklah mengerti, kira-kira begitu kalau terjemahan bebas, bahwa ilmu ini sunnatullahnya pasti ada yang ingkar. Ilmu ma'rifatullah pasti ada yang ingkar. Jadi jangan heran Pak Haji, kalau ngaji tasawuf ada orang ngejek. Yang ngejek ulama juga. Kalau yang ngejek orang di warung, di kafe yang biasa. Tapi yang ngejek ulama, itu masalahnya. Nah, para sahabat, mereka diskusi sampai kemudian mereka mengatakan, nggak bisa mah, baru segitu. Ada pilih Allah di antara 10 kali surga dan ahli surga sujud kepadanya. Istafahullah, Allah pilih mereka, Sayyidina Adam. Lalu, jadi Nabi biasa, Nabi itu sering juga dengerin murid-muridnya ini, sahabat-sahabatnya ini diskusi, tapi nggak langsung masuk. Pengen tahu kekuatan atau sejauh mana cengkrawala pemikiran para sahabat. Lalu Nabi masuk. Apa kata beliau? Qad sami'tu kalamakum wa ajabakum. Aku dengar kalam kalian, diskusi kalian, dan rasa heran kalian. Lalu Nabi mentakrir semuanya. Betul, Nabi Ibrahim. Jadi semuanya dibenerin. Tapi ada yang kurang, kata beliau. Kalian belum kenal aku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ya. Tapi kata beliau, ala litanbih. Kita sering juga ala ini untuk warning, menunjukkan ini penting sekali. Ana awwalu syafi. Walaupun mereka punya gelar banyak, tapi akulah yang pertama memberi syafaat. Yang ngasih syafaat Nabi Adam, aku. Yang bantu Nabi Ibrahim, aku. Yang bantu Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal musyaffa, yang pertama dapat izin untuk memberi syafaat, wala fakhar, tapi bukan sombong. Ini dalil bahwa boleh menceritakan diri, tapi bukan berbangga. Ini dalil dari Sahih Bukhari, ya. Dan dalam beberapa riwayat-riwayat lain yang terdapat, ya. Wala fakhr, kalau kalimat wala fakhr ada dalam Sahih Bukhari. Lalu beliau mengatakan lagi, wa ana awwalu man yuharrik halaqal jannah. Akulah yang pertama menggerakkan kalau kunci-kunci lama itu ada paham ya, kayak film-film berangkas gitu kan, ada ya, di berangkas biasanya masih ada itu kan untuk buka, ya. Akulah yang pertama buka kunci surga, fayaftahullahu li fayudkhilha. Lalu Allah memasukkanku kepadanya, wa ma'i fuqara'ul mu'minin. Dan Rasulullah nggak mau masuk sendiri. Nabi awal dibuka pintu surga, langsung ngajak fuqara'ul mu'minin. Fuqara' itu bukan orang miskin. Fuqara' antumul fuqara'u ilallah. Orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Muhammad SAW miskin nggak? Fakir nggak? Katanya iya. Katanya nggak makan 3 hari. Percaya antum? Hadisnya bermasalah itu. Ya, yukhalif as-sihah. Kalaupun iya, itu karena beliau lagi toleran kepada sahabat. Kenapa? Ya, Syekh Yusuf An-Nabhani nulis kitab khusus tentang Nabi SAW, dan dia mendata jumlah kendaraan Nabi SAW. Nabi punya onta 20, punya kuda lebih dari 10. Dan itu, kudanya bukan kuda biasa. Kudanya kuda paling mahal. Ontanya onta paling best. Himarnya humur ni'am. Ya, yang paling bagus. Yang harganya hari ini nggak sanggup kita beli.
Ya Ferrari kalau kata kiai kita dulu. Ya. Humur ni'am itu himar tapi dia merah, bagus. Orang kalau lihatnya bisa naksir sekian M gitu. Kuda-kuda yang bagus bisa sekian M, benar nggak? Harga kuda hari ini harganya berapaan? Mulai dari 80 juta sampai ada yang 80 M. Wallahu a'lam ya. Berarti Rasulullah itu kaya apa miskin? Ya, jadi saya berkali-kali sampaikan kalam Imam Subki bahwa haram menyebut Nabi itu miskin. Nabi hanya berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang hidup gayanya sederhana seperti orang miskin, humble. Tapi beliau diberi fasilitas oleh Allah SWT, sangat kaya. Ya. Dan beliau mengatakan, ana akramul awwalin wal akhirin. Aku orang yang paling pemurah. Akram artinya apa? Pemurah. Baik dari kalangan awwalin, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada orang yang lebih pemurah di dalam perjalanan hidup manusia melebihi Nabi Muhammad SAW wala fakhar, ya. Pemurah bukan mulia, terjemahnya di situ. Pemurah itu suka memberi. Al-Karim man a'ta wa la yas'al ar-rad. Orang yang memberi tidak minta dibalas. Itu karim. Al-Karim orang yang jika memberi dan tidak makan hati ketika disakiti. Karim. Nah, itulah Nabi SAW dengan keluarganya, pasangannya, umatnya. Ya. Gak suka baper, Karim itu ya. Jadi kalau jadi Karim, gak usah jadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau gak sanggup jadi Karim, maka orang Karim itu gak boleh baper. Gak boleh, itu baper. Tahu baper? Yang Malaysia tahu baper. Tahu Fai? Sensitif. Gak boleh. Ya, terlalu sedikit tersinggung, sedikit sedih. Itu bukan karim. Nah, Rasulullah SAW itu karim. Beliau memberi, beliau mengajar dan tidak minta diperhatikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau membagi jasanya dan tidak minta dibalas. Apakah dengan pujian, apakah dengan pengorbanan, dan itu al-karim. Ya. Istamir ya. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا فهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن. قال القاضي أبو الفضل رضي الله تعالى عنه اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس بانقطاعه إليه ومحبته له الاستناد، قيل الخليل المختص، واختار هذا القول غير واحد. قال بعضهم أخذ الخلة الاتفاق. سمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه، وخلة الله له ونصره وجعله إماما لمن بعده. وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره. إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المنجنيق يرمى به في النار، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال أبو بكر المفوض الخلة وفاء المودة التي توجب الاختصاص بدخول الأسرار. قال بعضهم أصل الخلة المحبة ومعنى الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع. وبين ذلك تعالى بدون قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لي هو النصر ونحن أبناء الله وأحبه قل فإن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, inni takhadtuka khalilan. Tentang firman Allah kepada nabinya, inni takhadtuka khalilan, aku menjadikanmu sebagai khalil. Maka itu pun tertulis dalam Taurat. حسب معنى خليل الله. أصل يعني لغة سريانية. حبيب الرحمن. Berkata Al-Qadhi Abul Fadl radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi perbedaan penggunaan al-khullah atau khalil itu dan dasar pengambilan kalimat khullah. Ada yang mengatakan al-khalil itu adalah orang yang sudah memutuskan dirinya dan yang lain menuju Allah, yang tidak tapi dalam terputusnya itu kepada Allah dan dalam cintanya itu kepada Allah tanpa celah. Satu. Dua. Nomor yang kedua, al-khalil bermakna orang yang istimewakan. Perkataan ini dipilih oleh banyak orang. Dua. Tiga. Yang ketiga, al-khullah berasal dari istifat. Kemudian istifat dipilih betul diseleksi. Ibrahim dinamakan Khalilullah. Kenapa? Karena dia itu mendukung karena Allah dan memusuhi lawannya pun karena Allah. Dan khullatullah lahu nasbun, khullahnya Allah untuk Ibrahim adalah pertolongannya. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai imaman bagi orang yang datang setelah Ibrahim. Itu sebabnya dipanggil. Kemudian al-khalil berasal dari kata dimaknai sebagai al-faqir. Empatnya. Faqir. Rabi' so? Al-faqir yang hanya membutuhkan, yang berhajat, yang sudah al-munqati' dari lain, yang sudah memutuskan diri dari yang selain Allah. Diambil dari kata khallah, wahya al-hajat, sebuah hajat. Ibrahim dinamakan dengan itu. Kenapa? Karena dia membatasi hajatnya hanya kepada orang saja. Dan memutuskan diri dari yang lain hanya menuju Allah dengan hamdihi. Himmahnya, cita-citanya, azamnya tekad, dan tidak menjadikan untuk lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima kali ya. Jibril alaihissalam. Jadi suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim diletakkan di manjanik di Maryam. Itu apa? Ketapel kumpulan. Ya, ketapel raksasa perang. Jadi Nabi Ibrahim jadi ibunya dilemparkan ke api. Faqala, katalah Jibril alaihissalam, Ayo khidmah, ada yang bisa saya bantu? Faqala, sorry, kamu tidak. Sorry enggak. Saya berhutang. Kata Imam Abu Bakar Ibn Thawrah, Bukhari Syariah, khullah safabul mawaddah, sebandingannya mawaddah yang meniscayakan keistimewaan, bitakhallulil asrar, dengan selang-selingnya rahasia-rahasia yang ada dalam mahabbah itu. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Jadi Sayyidina Muhammad SAW disebut dalam Taurat. Jadi Taurat ini Taurat versi yang didapat oleh para sahabat. Karena Sayyidina Abu Hurairah juga ketemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Saya heran, beberapa ahli riwayat itu benci dengan Ka'ab al-Ahbar. Padahal tidak ada urusan.
Ka'ab al-Ahbar itu seorang yang mukhadram. Dia ketemu zaman Nabi, tapi baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Itu disebut al-mukhadram. Al-mukhadram. Ka'ab al-Ahbar ini banyak kemudian memberikan, boleh disebut bapak kajian lintas agama, atau boleh disebut kajian kitab samawi di kalangan sahabat, Ka'ab al-Ahbar. Namun ahli hadis, karena mereka sangat ketat untuk memisahkan kalam Nabi SAW dengan kalam yang bukan kalam Nabi, mereka agak sentimen dengan Ka'ab al-Ahbar. Namun sikap itu, meskipun bagus, tidak semuanya benar. Kenapa? Sayyidina Nabi SAW yaqul, hadithu an bani Israel wala haraj. Hadis sahih Bukhari. Ada di Kitabul Ilm ya. Ceritakanlah tentang Israiliyat, tentang perkara Israiliyat wala haraj, tidak ada masalah. Atas dasar itulah Imam Tabari dalam tafsir Tabari banyak menukil Israiliyat. Betul ya? Hatta Imam Qurtubi, hatta Abu Hayyan, sampai ke Fakhrul Razi, bahkan kitab yang disebut Tafsir bil Ma'thur, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Suyuti, dia nukil. Tidak ada masalah. Jadi Israiliyat boleh dinukil. Ya. Kenapa? Nah ini teman-teman, banyak yang mengkritik kajian kita tentang Nur Muhammad SAW, itu bagus. Anda mengkritik, best. Tapi lihat-lihat dulu lah kalau mau kritik. Ya. Oh, ente pakai hadis dhaif. Jangankan bab kajian ontologi, kajian sirah Nabawi boleh pakai hadis dhaif. Kenapa? Sirah Nabawi tidak la yata'allaq bil halal wal haram, la yata'allaq bil ahkam syar'iyyah, tidak langsung berkaitan dengan hukum syarak, kecuali beberapa hadis yang memang konteksnya ada kaitannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ulama kita tidak mempersoalkan hadis dhaif dan Israiliyat fi ghairil ahkam syar'iyyah. Siapa yang berkalam? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Wa idza rawayna fil halal wal haram syaddatna. Kalau kami meriwayatkan halal haram, kami ketat. Wa idza rawayna fi ma siwa dzalik mutasahhal. Jika kami meriwayatkan selain itu, kami menggampangkannya. Dan ingat, dalam bab aqidah kita mengutamakan al-barahin al-aqliyah al-mabniyah alal nusus al-Qur'aniyah wa nabawiyah. Argumentasi akal yang diambil dari teks Quran dan Sunnah. Itu lebih kuat. Ya. Sedangkan dalam bab ontologi, ontologi itu hakikat. Asal muasal, kajian asal muasal, kajian masa-masa terdahulu, Nur Muhammad 4000 tahun sebelum Arash, itu nggak ada urusan dengan akidah. Itu urusannya dengan makrifat, kemakrifatan. Kemakrifatan itu misalnya knowledge. Kamu nggak percaya, tidak merubah iman, karena dia hanya urusan knowledge. Ya. Ada orang nggak tahu Nabiullah Musa adalah kalimullah, tidak ada masalah. Yang penting dia percaya Nabiullah Musa seorang nabi. Di sahabat-sahabat ini diskusi kemakrifatan. Paham? Kalau di kitab Sulwatul Arifin ini kelihatan 2 jilid, Sulwatul Arifin disebutkan 12.000. Nur Muhammad dicipta 12.000 tahun sebelum Arash. Itu semua kalau kita cek Israiliyat. Israiliyat. Dan ada jenis yang berikut. Ilham rohani. Dan itu bukan hadis. Kita tetap dalam hal itu, ya. Awalu ma khalaqallahu Nur Muhammad, itu bukan hadis. Kita tahu dari dulu. Bukan hadis sahih. Hadis dhaif, bahkan jiddan, bahkan ada yang palsu. Ya. Kita punya imam di situ, Sidi Abdullah Ghumari, nulis risalah khusus tentang bahwa hadis awalu ma khalaqallahu Nur Muhammad hadisnya palsu. Tetapi ya, ada riwayat yang mirip tapi tidak menyebutkan awal. Kalimatnya apa? Jadi ketika Nabi Adam bertanya, ya Rabb,
Ya, ditanya, wahai Adam, kenapa engkau tahu bahwa untuk menikahi siapa Hawa itu dengan selawat? Jawaban dia, saya melihat ke aras dan ada nama engkau, setelah itu nama Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ya, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, aku tidak ciptakan engkau. Riwayat ini disahihkan Imam Hakim, walaupun Imam Zahabi tidak terima. Itu ikut Zahabi atau Imam Hakim itu urusan mufawwad ilaih. Nggak ada paksaan kita ikut Zahabi. Nggak ada paksaan kita ikut Al-Hakim. Kalau saya lebih senang ikut Imam Al-Hakim. Ya, gitu. Apa kata Imam Al-Hakim? Sahihul isnad, hadisnya sahih. Ya Adam, kalau bukan karena dia, engkau tidak aku cipta. Itu hadis yang sahih tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq, hadis dhaif. Tahu, kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan langit dan bumi, alam semesta. Tahu hadis itu. Saya sebelum mengajar hadis Sahih Bukhari kan saya ngajar hadis-hadis palsu. Ya, kita penghafal hadis palsu kita. Nyeram banyak kiai kita dulu. Cuma dulu untungnya nggak ada YouTube. Jadi nggak ada yang tersakiti yang banyak lah. Dulu banyak orang tersakiti sama saya. Sampai 2013, 14, 15 masih banyak yang tersakiti sama saya. Bab Ramadan aja kita ketat. Bagi kita hadis tentang awaluhur rahmah. Ramadan itu awalnya rahmat, tengahnya apa? Maghfirah. Belum. Ya, maghfirah. Akhirnya itqu minan nar. Bagi kita hadis dhaif. Dhaif jiddan. Karena di dalamnya ada dua rawi yang matruk. Iya. Kira kita nggak ngerti hadis. Ya. 15 tahun kita menbok itu bukan hadis. Ini korbannya nih tuan ya. Sesat ya. Jadi untuk bab ini, nah kenapa Imam? Ini kan dikritik Imam Zahabi juga. Imam Zahabi mengkritik kitab ini. Tapi ulama la yubali bi kalam Zahabi fi hadzal bab. Meskipun kita sangat cinta ta'zim kepada Zahabi, Imam Subki kata dia, jadi ayahandanya Taqiyuddin Subki mengatakan, kamu ngajilah ke Al-Mizzi. Mizzi itu guruku juga. Kata Imam Tajuddin Subki, saya kok lebih senang ngaji sama Imam Zahabi. Karena orang kritis kan lebih senang tuh melihat reviewer yang kritis. Siapa tuh review mobil itu? Ridwan Hanif siapa? Dibanding yang lain lebih enak dia ngomong apa? Dia suka menghajar, dikritisi. Sama, ustadz yang kritis itu lebih dinikmati orang daripada ustadz yang penakut. Ya. Pengisi podcast yang kritis itu lebih dinikmati. Imam Asy'ari itu kritis dan nulis lebih dari 50 kitab, judulnya Ar-Raddu ala, kritik terhadap titik-titik Al-Jahmiyah, Syiah, Rafidah, fulan, Jubai, itu aja beberapa tulisan dia. Ibnu Taimiyah juga nulis puluhan teks risalah, judulnya Ar-Raddu ala, kritik terhadap. Masyhur. Tapi Salaful Ibnu Taimiyah masih nukil hadis dhaif. Muhammad bin Wahab, Imam Wahabi, itu nukil hadis dhaif fi babil aqidah. Gimana? Gila nggak tuh? Ya. Dan lucunya hari ini ngaku-ngaku aswaja, ngaku akidah Ahlussunnah Asy'ariyah bermazhab yang 4, Syafi'i, terus menolak kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemana aja ente? Dan menuduh kajian Nur Muhammad itu trilogi, trinitas. Apa itu? Ya. Coba tanya sama orang Kristen, sama nggak Ahad Ahmad Muhammad itu dengan Tuhan Bapa, Roh Kudus dengan Nabi Isa? Beda bro. Kayaknya bukan lagi ilmunya harus di-upgrade-nya, isinya harus di-upgrade ya. Baik. Nah, kembali ke sini. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar di Taurat. Kalau diterjemah bahasa Arabnya, itu Habibur Rahman. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan makna Khalil banyak sekali. Ya. Berapa tadi Bu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan sampai ke bawah itu ada 6. Khullah itu lebih kenceng dari bunuwah anak. Sampai ke bawah.
Dan nggak ada namanya orang kalau sudah khalil, ini kalau teman sejati itu nggak ada tengkar. Bu Yasmin, Bu Almin, tengkar nggak? Yang mereka nih khalil berdua. Dan di sini dinukil kisah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ketika hendak dilempar ke tungku api raksasa itu, beliau ditanya oleh Sayyidina Jibril, kamu perlu bantuanku atau tidak? Halaka hajah? Apa jawabannya? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu, hai Jibril, aku tidak butuh. Kalau antum ditanya Jibril nawarin, itu musuhmu mau aku hancurin nggak? Gimana Haji Sam? Gimana Haji Sam? Ya, benar ya? Hancurin aja Jibril gitu. Makanya saya tidak ijazahkan hizib Nasr kepada antum. Dan kalau ada yang ngamalin ana bari minka, hanya beberapa yang saya ijazahkan. Ya, saya nggak suka. Kenapa? Ini pisau dipakai nanti bukan pada tempatnya. Nah itu ngeri. Kalau nggak punya sanad kan insya Allah nggak nyambung lah. Keyakinannya kurang deh. Cash. Hizib Nasr itu cash kalau diamalin orang penuh yakin dan bersanad. Langsung kena orang yang dituju. Minimal dia demam dia. Maksimal mati dia. Ngeri gak tuh? Makanya Imam Abu Hasan Syazili ketika Baghdad hancur, beliau kan di Maghrib, ya, Al-Jazair, kemudian pindah ke Alexandria. Mendengar Baghdad hancur, apa kata beliau? Seandainya Ahlu Baghdad membaca hizib kami, mereka tidak akan hancur binasa. Itu kalau baca hizib apa? Hizib Nasr dan hizib Bahar. Kalau hizib Bahar kita masih kasih. Ya, diamalinnya pada saat karena hizib Bahar lebih kepada menundukkan diri, ya, menjaga diri. Pembukaannya itu yang mahal. Hizib Bahar itu pembukaan yang mahal. Ya. Nah kalau hizib Nasr enggak, langsung hajar langsung. Ya, jaga diri langsung serang orang. Dan antum pakai nama Allah masalahnya. Ini kalau nggak dijazain biasanya nggak kurang ya. Malah bisa kena diri sendiri. Mabuk-mabuk sendirilah tuh. Nantilah kalau musim perang baru kita kasih. Masa cuma beda faham orang baca hizib? Serta itu. Satu organisasi cuma digeser posisi dia. Dia baca hizib Nasr. Nauzubillah min zalik. Berarti tidak ada salamatus sadar di hatinya. Nabi doanya apa? Ya Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka salamatus sadar. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang terbebas dari kebencian, dendam, kusumat. Ya. Nauzubillah min zalik. Bayangin coba, Sayyidina Ibrahim ditanya Sayyidina Jibril, tawarin, kamu perlu bantuanku nggak? Jawaban dia, kepadamu, sorry. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini wirid Imam Syazili. Imam Syazili punya wirid dan dia baca Hasbunallah wa ni'mal wakil itu dengan angka tertentu. Pasangan hizib Nasrnya pakai Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, dia pasangannya pakai Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka orang yang membaca hizib Nasr enggak dimulai dengan Hasbunallah wa ni'mal wakil, dia nanti salah niat. Tapi kalau dia baca hizib Nasr, dia mulai dari Hasbunallah wa ni'mal wakil, baru hatinya plong kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka wirid jangan ambil separuh-separuh. Jadi kalau nanti ada masanya kita mengijazahkan hizib Nasr, permulaannya baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, dia banyaknya 450 kali. Itu meluruskan kolbu. Bahwa hatiku tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ya. Nabi Ibrahim, dia balas dendam nggak ke Namrud? Balas dendam ke Namrud? Enggak. Kenapa? Menyakiti kekasih Allah, langsung mesinnya Allah yang bergerak. Nggak perlu kita doa. Dan matinya Namrud itu dengan lalat, serangga masuk ke hidungnya, semuanya ke otaknya dan dia mati. Orang nggak pernah sakit beratus tahun, mati dengan serangga masuk ke otak.
Nauzubillah min dzalik. Maka dia orang pertama sebelum Firaun yang mengatakan saya ini raja, saya ini Tuhan. Firaun kan nggak nyampe umurnya 400. Kalau Nabi Ibrahim, ya, dan raja yang di zaman itu Namrud umurnya sampai. Nabi Ibrahim sendiri nggak nyampe ya, cuma 100 sekian. Baik. Jadi makna Khalil ya, itu banyak sekali, al-munqata ila Allah, laisa fi inqita'ihi ilai. Orang yang dia hanya memerlukan Allah, membutuhkan Allah, nggak perlu yang lain. Jadi siapakah di antara umat Nabi Muhammad SAW yang hatinya hanya bergantung kepada Allah? Itu Sayyidina Abu Bakar. Huwa awwalu man yatanazzal ilaihi hadhihi tanazzulat. Ya. Orang pertama yang dapat warisan tanazzul nur khullah. Ya. Jadi Ibrahimnya umat Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abu As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ajibnya nih, ini ada Habib Hussein ya. Sayyidina Ali itu Aisyahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali disebut babul ilm, itu punya zuriat, punya cicit namanya Sayyidina Ja'far Shadiq, bapak semua mazhab. Semua mazhab sekarang muncul dari beliau. Semua thariqah hari ini muncul dari beliau. Sayyidina Ja'far di indi ana aqul anu qutbul madahib wa qutbut tara'iq. Qutbul mursyidin. Itu Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq mungkin orang Syiah mengklaim dia imam Syiah, tapi ahli sunnah mengklaim dia imam ahli sunnah wal jamaah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan laula Ja'far lahalaka ibn Nu'man ibn Thabit ya. Kalau bukan kena Ja'far saya hancur. Malik juga mengatakan begitu. Imam Malik mengatakan begitu. Karena mereka tahu semua nasab, semua sanad hancur kecuali sanad dan nasab yang terhubung kepada Bait Nabawi. Al-Bait Nabawi, rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ja'far ketika datang orang-orang Rafidah dan menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Aisyah, apa katanya? Iyyakum anni, kalian pergi. Kenapa? Hal sababtumuni wa jaddi. Apakah kamu akan menghujatku dengan menghujat kakekku? Ternyata Sayyidina Ja'far punya ibunya zuriat daripada Sayyidina Abu Bakar. Ayahnya cucu dari Sayyidina Ali, ibunya cicit Sayyidina Abu Bakar. Aneh kalau ada orang-orang ngaku cinta Sayyidina Ali, ngaku mengimamkan imam 12, tapi kemudian menghujat Sayyidina Abu Bakar. Auzubillah min dzalik ya. Dan disebutkan di sini ada Imam Ibnu Fawraq. Ya. Apa kata Imam Ibnu Fawraq? Abu Bakar Ibnu Fawraq ini berguru kepada Abul Hasan Al-Bahili dan Ibnu Mujahid. Dua orang ini murid dari Imamul A'immah Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang-orang keren itu dari dulu namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Bahili, Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Beliau mengatakan al-khullah safa'ul mawaddati allati tujibul ikhtisas ya bi takhallul asrar. Orang yang mempunyai rasa sayang yang murni. Ibnu Fawraq ini Buya nulis tasawuf tapi beda dengan muridnya Al-Qushairi. Jadi murid dia namanya Imam Qushairi. Imam Qushairi ternyata dalam tasawuf lebih tinggi maqamnya daripada Ibnu Fawraq. Kata Ibnu Fawraq, wali itu bahkan nggak tahu dirinya wali. Kata Imam Al-Qushairi, bal ya'rifu. Justru si wali tahu dia wali. Maka yang dimaksud Ibnu Fawraq itu wali am. Yang dimaksud oleh Imam Qushairi wali khas, wali umum dan wali khas, spesial, wali khusus. Kalau wali am dia nggak tahu dia wali. Kalau wali khas, ya'rif bi'annahu wali. Kama ya'rifun nabi bi'annahu nabi. Ya, yang pewaris nur qalbunya Nabi SAW itu adalah wali khas. Baik. Lalu kalimat la ya'riful wali illa al-wali, itu kalam yang dipakai oleh Al-Imam Al-Qushairi. Baik.
Dan coba antum perhatikan, Ibnu Furak, imam aqidah Ahlussunnah Asy'ariyah, dia juga imam dalam tasawuf. Imam Qushairi, dia imam tasawuf dan dia juga pakar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, aqidah Asy'ari dan tasawuf tidak bisa dipisah. Paham? Aqidah Ahlussunnah Asy'ariyah tidak dapat dipisah dari tasawuf. Nah, baca tesis saya yang sudah jadi itu ya, Teologi Sufi Nusantara. Ya. Lanjut ya. Baca cepat sampai selesai ya. Langsung ke wa huwa 'indahu ma'na qawlihi صفحة 66 و 200. من قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا قليلا فاتخذت ابا بكر قليلا بيتي تقول في الاسلام تنقل الاعمال وابواب الخير يفتح درجته فيصلح هو درجه الحبه فيتخذ بعضهم سواء ولا يكون الحديث الا قليلا ولا خليل الا حبيبا وكيف خص ابراهيم بالخله ومحمد بالحبه بعضهم قال برجل كله صعب واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو متخذا قليلا ولم يخفي عز وجل ولم يكذبه وقد اطلق المحبه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمه وابنيها اسامه وغيرهم واختلفوا جعل المحبه ارفع من الخلة لأن درجة الحبيب لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم. قد يميل إلى من يوافق المحبة ولكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع في الوقت وهي درجة المحبوب. أما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصبته وتوفيقه وتهنئة أسباب الكون وإفاضة رحمته عليه وتسواه كشف عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته. ما شاء الله. وأصل بالقولين وهو عنده وهو masalah ini makna ada dalam makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku ingin jadikan seorang khalil setia bahwa mendekatlah aku jadikan. Itu bermakna aku ada Islam. Saudara Islam. Kemudian para ulama dari ahli qalbu berbeda pendapat masalah derajat kuliah atau derajat muhabbah. Derajat Nabi Ibrahim atau derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih tinggi? Ya, coba perhatikan ya. Baja'atuhuma, sebagian mereka mengatakan sama, derajat sama karena setiap hadis itu pasti khalil dan setiap khalil itu pasti hadis. Namun dikhususkan dari Ibrahim dengan lakullah dan Muhammad dilangsung dengan sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka yaitu mengatakan derajat khuliyah atau khalil itu lebih tinggi. Argumentasinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau suitu mutakhidan khalilan," seandainya aku jadikan seorang khalil juga Rabb Azza wa Jalla falam yattakhidhu, tapi dia tidak menjadikan. Maksudnya khalil ini nabiyan ba'dahu. Dan selain bermahabbah digunakan untuk Fatimah dan dua anaknya Fatimah dan Mustafa dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka menjadikan mahabbah lebih tinggi daripada khalil. Apa? Karena derajat itu adalah derajat baik. Itu lebih tinggi daripada derajat khalil. Jadi khalilnya
Ibrahim. Dan pengambilan makna dari mahabbah cinta itu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang diingini atau disesuai oleh yang cocok dengan si pecinta. Namun ini pada orang yang ini ada fi haqqihnya sihul mu'min wanjifat bil waqti. Namun ini pada derajat makhluk. Pada derajat sedangkan khas jalla jalal terus masuk kita ini azra tujuan dan cintanya kepada hambanya pun bermakna tanfiru posisikan makna pada kebahagiaan dan penjagaannya dan petunjuknya dan memberikan tahniah buka pintu ikatan dan melimpahkan rahmatnya kepada hambanya. Wakaswah dan ujungnya nanti adalah tersikapnya hijab dari kalbunya, akhirnya dia bisa menatap Allah dan kalbunya dan si menatap kepada Allah dan basirah. Baik. Jadi ada pembahasan, ini namanya ma'rifat. Ini bukan bab aqidah. Ini bukan bab. Jadi ada pembahasan tentang dilat. Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih dahsyat? Ya? Mana yang lebih tinggi, khullah atau mahabbah? Khalilullah atau Habibullah? Mana yang lebih tinggi? Habibullah. Itu kalau orangnya beda. Tapi kalau Khalilullah itu juga Habibullah, ya dia juga. Dia Khalilullah itu Sayyidina Muhammad SAW, Habibullah Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ulama kita sudah terlanjur memahami bahwa Khalilullah itu Sayyidina Ibrahim, Habibullah itu Sayyidina Muhammad SAW. Muncullah teori-teori ini hanya bab diskusi keilmuan. Gak percaya juga gak apa-apa. Sama dengan sahabat 124.000. Mana yang lebih mulia? Ahlussunnah jumhur mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian muhaddisin mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Muncul di Syekh Umari mengatakan Fatimah, Hasan, Husain, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Gharib. Tapi muncul. Aneh tapi ada. Dan itu sesuai dengan yang dipandang sebagian ahli mukasyafah. Mungkin Sidi Ahmad Umari sedang kasyaf. Jadi binisbah ila dzauq Sayyidah Fatimah, binisbah ila al-aql inda ahli al-uqul Sayyidina Abu Bakar, binisbah ila riwayah Sayyidina Abu Bakar. Tapi emang begitu. Apakah hadza min al-iman? Itu bab iman? Bukan. Ini cuma bab kemakrifatan, pengetahuan. Boleh beda, boleh tidak. Contoh, ini Imam Daruqutni, ada kitabnya. Ada Sunan Daruqutni. Imam Daruqutni mengatakan Sayyidina Ali afdal min Utsman. Afdal min Utsman. Gimana? Dia sesat ya? Satu-satunya orang yang paling berani ngkritisi Bukhari karena dia yang sampai ke level itu. Itu Imam Al-Hafiz Daruqutni. Dan dia mengatakan Sayyidina Ali afdal min Utsman. Walaupun Sayyidina Utsman menikahi dua istri dan itu anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena yang dapat tulikal mahabbah li Fatimah. Karena mahabbah Allah kemudian Rasulullah berikan kepada Sayyidah Fatimah. Ya radhiyallahu taala. Boleh enggak pada zuriat Nabi, keluarga Nabi baca alaihi salam? Jangankan zuriat Nabi, guru saya, mursyid Syaziliyah saya, itu ulama aja dipakai alaihi salam. Dan itu dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi, tapi bagi beliau tidak. Murid Syekh Husain juga masih hidup di Uni Emirat. Mazal hayyan. Baik. Jadi ini bagian apa? Ini bagian makrifat. Kemakrifatan berkembang, sedangkan bab iman sudah selesai. Bab iman mana?
bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari semua Nabi. Tapi mereka lagi bicara tentang makom khullah atau makom mahabbah. Ya. Ada kalimat yang menarik di sini. Apa kata beliau? Aslul mahabbah. Mahabbah. Ini saya dulu ngaji kepada Syekh Hasan itu, kata Syekh Hasan itu, Allah munazzah min sifatil hub. Dalam bab aqidah. Allah maha suci dari sifat hub, cinta. Maksud dia al-hub al-khalqi, cinta seperti makhluk. Makhluk kalau cinta, jujur aja nih, antum kalau cinta, karena yang kita cinta sesuai dengan selera kita, dan kita butuh sesuatu dari dia. Kalau nggak sepi, hati sepi, rumah sepi. Ya, jadi cinta itu emang ada kebutuhan, keperluan. Karena kita nggak sempurna, kita memerlukan objek untuk cinta. Aslul mahabbah al-mail ila ma yuwafiqul muhib. Tapi ini kata beliau di baris kedua, darajatul makhluk. Itu derajat makhluk. Mencintai orang karena ada konsep kita yang cocok sama dia. Nah, makanya pertanyaannya, antum mencintai dia atau mencintai konsep di otak kita? Itulah ada di dia. Itu yang disebut mahabbah khalqiyah, cinta makhluk. Cinta pasti begitu. Istri Nabi juga begitu ke suaminya. Tapi kan dididik terus sampai kemudian mereka menyerahkan cinta Nabi, bukan lagi menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian sudah sampai kepada darajah al-masyita ya sayyidi. Lakukan sesukamu wahai kekasihku. Mereka mulai faham bahwa cinta Nabi kepada umatnya itu minha, itu anugerah. Bukan beliau memerlukan istri-istrinya, tapi beliau diperlukan oleh istrinya. Beda sama kita, beda makom sama kita. Ya. Biasanya masih perlu istri kan? Serius? Kalau nggak sepi rumah kan? Nabi Muhammad SAW salah paham deh, semangatan jawab deh. Awal ya. Amal khaliq. Jadi perhatikan, mahabbah khalqiyah, cinta makhluk itu lighardin, karena ada satu tujuan, wahajatil hajat. Sedangkan mahabbah khaliqiyah, cintanya Allah, itu karena Allah memberi sesuatu kepada yang dicintainya. Bukan dia membutuhkan sesuatu dari yang dicintai. Beda? Nabi Muhammad SAW perlu nggak salawat Anda? Karena beliau adalah tajalli manifest Tuhan yang paling sempurna. Wa huwa la yahtaju ilaina. Dia nggak perlu kita yang perlu limpahan salawat darinya. Kita salawat sekali dapat nur 10 kali dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka iman nggak sah sehingga mencintai Nabi Muhammad SAW aksar min ghairi, lebih banyak dari selain Nabi Muhammad SAW. Jadi syartu kamalil iman. Bahkan kalau inda alul haqa'iq la yakunu mu'minan, nggak beriman. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, ya, wa walidihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak sampai ke pada derajat iman. Jadi kalau ahli akidah terjemahkan kesempurnaan iman. Ini baiknya ahli akidah ini. Kalau ahlul haqiqah enggak, ente enggak beriman. Kamu enggak beriman kalau tidak sampai kepada derajat mencintai Nabi melebihi selain Nabi Muhammad SAW. Maka pasangan-pasangan kita, termasuk kita, mesti kalah, mengalah jika pasangan kita orang dekat lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada kita. Ya, biasanya belum. Kita di nomor sekian kan dibandingkan Nabi Muhammad SAW oleh orang yang kita cintai. Justru itulah yang Nabi katakan, ya, menikah itu syatru dinikum, setengah agamamu. Di situ dia, ya, mau sholat tahajud atau
mau goda dia gitu kan, beda tuh. Allahumma shalli wa sallim barik. Maka perhatikan di sini apa kata beliau, fa mahabbatuhu, cintanya Allah li 'abdihi kepada makhluk, tamkinuhu min as-sa'adah, Allah memberikan kebahagiaan, wa ismatuhu, dan penjagaan, wa taufiquhu, dan Allah memberikan hidayah, wa tahiyatu asbabil qurb, dan Allah membukakan jalan untuk jalan pintas, menyiapkan kita untuk qurb, wa ifadatu rahmati, dan limpahan rahmatnya, dan puncaknya kashful hujub, tersingkapnya hijab kolbu sehingga sampai di maqam musyahadah. Itu maksudnya, ya. Itu baru cinta. Barulah masuk hadis yang inti pada siang menjelang sore ini, fayakunu kama qala fil hadis. Fadal Bu ya Alda. Untuk ya. Kulah hayati. فيكون كما قال في الحديث إذا أحببتكم سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ولا ينبغي أن يفهم من دين سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب لله والإخلاص لله كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يرضاه يرضاه وبسخطه يسخط من هذا بعضه عن كل قوله تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فإذا نطقت قلت حديثي وإذا ما سكت قلت غنينا فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة وكفى بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حكى أهل التفسير أن هذه الآية نزلت قال الكفار إنما يريد محمد أن نتخذه حكما كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم أنزل الله غيظا لهم ورغما على مقالتهم هذه الآية كنت تطيع الله والرسول فزادوا شرفا بأمرهم بطاعته وقرن بطاعته ثم توعده على التوالي عنه بقوله فإن تولوا إن الله لا يحب الكافرين. Jadi dikatakan di situ bahwa cintanya Allah itu beda dengan cinta makhluk. Kalau makhluk dia apa? Mencinta karena dia ada yang dia perlukan. Kalau dia nggak perlu lagi atau nggak cocok lagi, dia nggak cinta lagi. Ya, beda dengan Allah. Allah cinta, Allah memberi. Allah tidak memerlukan sesuatu dari apa yang dia cintai. Fayakunu kama qala fil hadis. Inilah yang dimaksud dalam hadis Imam Bukhari. Ini satu-satunya hadis tentang sesuatu bab ma'rifat yang paling tajam di Sahih Bukhari, ya. Fa idza ahbabtuhu, apabila hambaku telah aku cintai, kuntu, adalah ku sam'ahu, menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang mana dia mendengar dengannya aku,
wa basaruhu, dan pandangannya yang mana yubsiru bihi, dia memandang dengannya aku, wa lisanahu, dan menjadi lisannya alladzi yantiqu bih, yang mana dia berbicara dengannya aku, dengan kalamku. Ini hulul nggak? Allah masuk ke hamba nggak? Enggak. Lihat bersatu nggak? Enggak. Wahdatul wujud? Enggak. Itu istilah-istilah aja. Ya? Ini bab mahabbah. Maka kita istilahkan dengan istilah yang tepat. Meskipun dijadikan dalil oleh orang yang hulul, orang-orang wahdatul wujud, ya, itu urusan mereka. Karena hulul, ittihad, wahdatul wujud itu, jika masuk ke bab akidah dia kufur, tapi kalau masuk ke bab zauq dia dimaklumi. Karena bab zauq ini hanya subjektif rasa, bukan suatu keyakinan. Tapi kalau masuk ke bab akidah, dia zindiq. Maka orang mengatakan wujud ke wujud Allah, zindiq, kafir. Ulang syahadatnya. Ya. Darahku adalah Allah, kafir dia langsung. Ya. Mana ada Allah yang maha wujud kemudian menjadi darah kita, kan? Rendah benar. Gak masuk begitu. Ya. Yang ada, tiadalah darahku, tiadalah dagingku, tiadalah ruhku, tiadalah jiwaku, tiada. Yang ada hanya itu, baru wahdatul wujud yang benar menurut ahlul azwaq. Itu bukan bab aqidah. Itu bukan bab. Dalam aqidah tidak ada wahdatul wujud. Tidak ada wahdatul, tidak ada hulul, tidak ada ittihad. Maka Ibn Arabi yatabarra min hadhihi tuham, ya. Ibn Arabi itu menolak ketika dia dituduh mengatakan Allah bersatu dengan hamba, atau Allah masuk ke hamba, atau hamba itu adalah Allah. Beliau mengatakan, man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Siapa yang mengatakan persatuan Allah masuk ke hamba, maka agamanya rusak, dan itu tidak bisa lagi diobati. Itu ada di buku tentang akidah Ibn Arabi yang kita coba. Sosok Ibn Arabi yang mau kita, insyaallah nasnya, teksnya ada di situ. Bahwa Ibn Arabi tidak pernah mengatakan hulul, ittihad, dan wahdatul wujud secara ilmu aqidah. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa beliau Imam Qudiyat ini kan Asy'ari, ya, ahli sunnah Asy'ariyah. Jadi ahli hadis, saya heran, ahli hadis itu banyak akidahnya Asy'ari. Kok banyak hari ini orang ngaku-ngaku pakar hadis terus menentang akidah Asy'ariyah? Itu heran saya itu. Ya. La yanbaghi yufham min hadza siwa tajarrud. Jangan kamu salah faham bahwa ini wahdatul wujud, ini hulul, ini ittihad. Ini hanya tajarrud lillah. Hanyalah berserah diri, memotong selain Allah, ya, wal inqita' ila Allah, dan hanya fokus kepada Allah, ya, arad an ghairillah, berpaling dari selain Allah. Kalau Abu Yazid lagi ahwal, apa kata dia? Lagi ekstase. Engkau berpaling dari selain Allah, selain Allah ada, sehingga engkau perlu berpaling. Kata siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Apakah selain Allah itu ada, sehingga kau perlu berpaling dari selain Allah? Ada kalam Abu Yazid. Ya. Itu kalam bukan aqidah. Itu kalam apa? Kalam zauq. Kalam bab zauq, bab rasa. Bab rasa tidak masuk wilayah aqidah. Tolong diluruskan, ya. Tolong yang persepsinya masih enggak benar tentang akidah Ahlussunnah, yang tasawuf, harus diluruskan. Orang kalau paham gini, nggak mungkin tuh, ya. Orang suka memfatwakan al-Ghazali sesat, gitu. Nggak mungkin. Kita dapat kabar gembira di salah satu negara bagian Malaysia sudah ada yang cabut fatwa sesat terhadap tarekat Naqsyabandi Haqqani. Ya, itu salah satu sahabat kita juga di sana yang berjuang terus, buat terus. Ya. Alhamdulillah. Di Indonesia, alhamdulillah, bebas, ya. Bebas di Indonesia. Ya, karena kita sangat paham negeri ini dibangun dengan para sufi. Nggak ada kita coba-coba fatwakan tarekat itu aneh-aneh, ya. Baik. Wasafa'il qalb. Nah, ini kalau dalam bahasa harian orang baca sifa, ya. Sifail atau sima, tapi as-sahih fil lugha safa.
atau sama, ya. Wa ikhlasil harakatillah, kebeningan kalbu hanya untuk Allah, dan ketulusan gerak hanya karena Allah, ya. Kesininya karena Allah, bukan karena ilmu Allah, benar. Kesininya karena murni karena ilmu Allah. Nah, itu namanya gerak yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, Al-Quran kalam Allah, bukan? Kalam itu ada pada zat Allah. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya, Nabi Muhammad itu akhlaknya apa? Jawaban Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Kalau bagi orang yang ahli bahasa mungkin nerjemahkannya, akhlak Nabi mengikuti Al-Quran. Tapi bagi ahlul haqiqah tidak. Nabi Isa gelarnya apa? Kalamullah. Kala itu gelar diambil dari nur Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana gelar Sayyidina Ibrahim Khalilullah dari nur Nabi Muhammad SAW. Nur kalamullah itu dan juz'i dan kulli. Sayyidina Muhammad SAW kulli, semuanya. Maka jika Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu kalamullah, itu maksudnya kalamullah yang kulli, yang semuanya. Paham ya? Kalau Nabi Isa kalamullah al-juz'i. Apa arti juz'i? Partial. Ya. Kita nggak ngomong Yesus ya, kita ngomong Nabi Isa. Kalau Yesus tuh lebih beda cerita katanya. Walaupun bagi sebagian orang sama ya. Maka inda ahli al-haqa'iq fi babil irfan khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad SAW, maksudnya hakikat nur sifat Nabi SAW, salah satunya adalah kalam Allah. Itulah makna wa ma yantiqu anil hawa. Nabi nggak bicara dari hawanya, tapi kalam Nabi itu kalam Allah. Kalam Nabi itu kalamnya Allah. Ahli usul fikih kebentur dengan ada Nabi berbicara, tapi Nabi menzahirkan kesalahan. Ketika Nabi menyarankan untuk menyerbuk dengan cara yang beda dengan ahli pertanian, lalu mereka gagal panen. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami gagal panen. Lalu Nabi berkalam apa? Antum a'lamuhum bi umuri dunyaikum. Kamu lebih paham urusan duniamu. Kalau bagi ahli usul fikih, mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak semua kalamnya dari Allah. Makanya beliau bisa salah. Tapi yaqul ba'du masyayikh, itu ahli usul yang terhijab. Ahli usul yang tidak terhijab apa katanya? Nah ini, wa min masyayikh min zurati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, ini Syekh Hasan itu, apa kata beliau? Ini kalam ajib. Nabi itu disetting Allah salah untuk kebenaran, supaya orang urusan tani jangan ke Nabi, ijtihadnya sendiri. Jadi justru itu Nabi berbuat seperti itu sengaja oleh Allah. Kenapa? Supaya orang berijtihad teknologi dan gak usah kemudian konflik. Cuman sallallahu alaihi wasallam, biar orang saklek, nggak ada zaman Nabi nih, nggak usah gitu. Nggak perlu begitu. Oke? Yes, yang kedua, Imam Fakhr Razi punya kitab Al-Mahsul Al-Mankhul ya. Ya. Mahsul ya. Apa kata beliau? Mahsul itu maksudnya sesuatu yang sudah dihasilkan dari kaidah-kaidah usul fikih. Di Depok kitabnya dia. Apa kata beliau? Nabi itu pernah sholat harusnya 4 rakaat, harusnya 2 rakaat, 3 rakaat, harusnya 2 malah lebih, harusnya 4 malah kurang. Itu supaya apa? Nah, maka beliau mengatakan, saya abasyarun mithlukum, saya manusia kayak kamu. Maka Nabi menurunkan derajatnya sedikit sehingga kemudian menjadi rukhsah. Apa rukhsahnya? Kalau pakai bab hakikat kan gawat. Bab hakikat itu seperti orang yang membalas pertanyaan Imam Ahmad
di depan Imam Syafi'i, wahai tuan sufi, apa pandanganmu jika ada orang sholat dia lupa 4 rakaat atau 3 rakaat? Kalau jawaban ahli hadis gimana? Diriwayatkan oleh fulan dari fulan dari fulan bahwa Nabi pernah sholat 3 rakaat lalu menggenapinya jadi 4, lalu yasjud sajdatain, sujud sahwi. Itu yang dimau oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi ingin mempermalukan ahli tasawuf, bahwa ahli tasawuf ini orang jahil. Katanya Syafi'i, la taf'al. Kamu jangan coba-coba begitu. Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang yang terhijab kayak kamu, hei Ahmad. Lalu dijawab, orang ini jawab, ya Aba Abdullah, hei Ahmad, kalau ada murid dia lupa sholatnya 3 rakaat apa 4 rakaat, sholat zuhur nih, lupa 3 apa 4 apa 5, apa jawabannya? Bukan pakai hadis, itu hati dia harus dibimbing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingsan langsung Imam Ahmad. Faghashya. Imam Ahmad langsung pingsan. Ini kisah masyhur kita dapat di Risalah Syu'ara dan saya sudah sering menceritakannya. Jadi beda cara memahami kalau ketemu ahli sufi dengan ahli hukum. Ya, maka Nabi salah itu untuk benar, untuk mentakrir, untuk menetapkan bahwa kalau kita ini nggak ada yang selalu ingat. Selevel Buya Asfi, Buya Aldomi pasti pernah 3 dan 4 bingung. Benar, pernah mursyid tuh, ngeri kali, mursyid muda ya. Ya, megang torekoh ini, mimpin suluk, jago baca kitab. Ya Rasulullah itu turun supaya apa? Tanazzul beliau sebentar, supaya jika itu terjadi pada umatnya ini min babil rahmah. Rahmat mereka tahu cara memperbaikinya. Coba kalau Nabi nggak pernah disetting begitu sama Allah. Ada yang tahu? Nggak bisa. Maka seperti orientalis. Ya? Orientalis itu memahami Nabi Muhammad itu cuma manusia. Betul beliau manusia, lakin lakal bashar. Lebih beda dengan manusia-manusia seperti kita ya. Baik. Lalu tadi dibacakan di sini kalam Sayyidatuna Aisyah tadi apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Sayyidina Muhammad SAW adalah Quran. Maka Quran yang tidak berkalam, tidak berhuruf dan bersuara, bukan tidak berkalam, tidak berhuruf dan bersuara, kalam Allah itu bertajalli, bermanifest, Allah nyatakan dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kalam Allah tetap tidak berhuruf suara, itu kalam Allah pada zatnya, kalam Allah pada sifatnya, tapi kalam Allah pada makhluknya. Maka ada kertas begini, kertas ini makhluk bukan? Kalam Allahnya nggak makhluk, tapi kertas yang mencatat tulisan tentang kalam Allah makhluk bukan? Imam Bukhari dilaknat gurunya karena ngomong begitu. Nah, jadi nanti kalau antum nanti dilaknat oleh beberapa guru karena ngomong begitu, pengikut Imam Bukhari itu ya. Kalau disebutkanlah beberapa syair, itu ada syair itu ya. Qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila fa idza ma nataqtu kunta hadithi wa idza ma sakattu kunta al-ghalila. Apa maksudnya itu? Kalau ente memang sudah masuk ke bab cinta khalil, maka fa idza ma nataqtu kunta hadithi. Kalau aku bicara, yang aku bicarakan kamu. Ya aku diam mikirin kamu. Itu lagunya Buya Aldom itu. Apa lagu Buya? Oh, mau makan ingat kamu. Itu ketahuan umurnya itu kalau lagunya begitu. Kayak Dawami udah gak paham lagu itu Buya. Itu ketahuan kalau gedenya tahun 90-an tuh ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kalau terjemahan biasanya, jika cinta Allah ittiba Nabi Muhammad. Standar ya? Ya, itu yang dipakai oleh kebanyakan orang hari ini kan. Ittiba. Ya.
Kalau tiba pakaian Nabi, model pakaian Nabi dulu, sekarang sudah jarang orang yang pakai. Paling Habib Umar dan murid-murid Habib Umar. Itu pun beda. Yang dipakai oleh Nabi, sosok Nabi sering pakai sarung. Ya, Nabi sering pakai sarung, terus pakai jubah di luarnya. Kalau kita nganggap gamis kayak Bu Asfi ini jubah, padahal itu bukan jubah, itu gamis. Ya, nah, jilbab kalau bahasa Quran dia. Dia lagi main-main jilbab ya. Dia pakai jilbab ya. Jilbab itu semua yang menutupi aurat. Itu disebut jilbab dalam bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini banyak yang tidak dipakai dalam bahasa harian orang Arab. Ini pakai jilbab nggak? Secara Qurani. Tapi secara uruf tradisi hari ini yang disebut jilbab, iya, itu kerudung itu. Jadi kata jilbab mengecil maknanya menjadi yang seimpit di kepala ini. Oke. Jika kamu cinta kepada Allah, cinta itu di mana? Di sini apa di sini? Kepala apa di ruh? Kolbu. Kolbu. Mereka ini bahasa kolbu. Kenapa orang membaca ayat ini dia kemudian pakai kebencian? Dia baca ayat ini untuk membenci kelompok lain. Nauzubillah min dzalik. Harusnya dia kalau baca ayat ini, dia tambah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Katakan jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni, ikutlah aku, itu maknanya fanaklah dalam mencintai. Fana dulu pada Rasulullah SAW baru nyampe pada cinta kepada Allah. Gimana caranya? Ikuti sunnah Nabi zahir dan batin, gak hanya zahirnya, gak hanya pakaiannya. Karena sebaik-baik pakaian itu at-taqwa. Sebaik-baik bekal at-taqwa. Taqwa di mana? Di kolbu apa di baju? Apa di celana jingkrang? Apa di jenggot panjang? Sunnah itu benar bahwa Nabi itu jingkrak, tapi bukan celana. Nabi nggak pernah pakai celana. Kecuali Ibnu Qayyim yang mengatakan Nabi pakai celana. Ternyata yang hadis ini maksud Ibnu Qayyim kurang tepat. Ibnu Qayyim membaca sebuah hadis itu mengenai opsi orang di masa ihram kalau tidak mempunyai kain seperti sarung, maka dia boleh pakai celana. Maka ulama yang taqiduna ala Ibn Qayyim fi iqrari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbas sarawil, ya. Para ulama kritik Ibnu Qayyim karena Ibnu Qayyim mengatakan Nabi pernah pakai celana sekali. Enggak, Nabi enggak pernah pakai celana, Buya. Jadi Buya Aldomi hari ini bid'ah ini. Nabi pakai apa? Pakai gamis atau pakai sarung? Pakai sarung. Maka disebut salah satu nama Nabi sahibul izar, yattazir. Ya. Maka kalimat coba orang-orang yang pakai celana hari ini lalu mengatakan di bawah mata kaki bid'ah haram, dia ternyata nggak serius baca hadis Nabi SAW. Hadisnya menyebut izar dan taub, kain. Kain kalau orang Sunda mengartikan kain itu ya sarung. Benar ya? Kain benar. Gimana tuh? Ya, mau ikut sunnah Nabi yang zahir aja udah nggak jujur. Ya, udah nggak serius. Katanya ngaku paling sunnah. Kalau ente ngaku pakai sunnah, pakai sarung dong. Ya, bukan pakai celana, Beb. Maaf, Beb ya. Kayak Habib aja yang kelompok kono ya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku zahir dan batin. Bukan hanya zahir, tapi ikut juga batin kolbunya Nabi SAW. Sunnah kolbiah Nabi apa? Salamatus sadar. Tidak menyimpan kebencian di kolbu. Boleh kritik orang, tapi jangan benci orang. Ya, boleh kritik orang, tapi jangan kemudian ada ghil, ada belenggu di hati yang belenggu kebencian. Orang kalau udah benci pasti nyari kesalahan. Coba, pernah nggak antum doain kebaikan bagi orang yang benci sama kita? Berarti ghilnya udah hilang. Sallallahu alaihi wasallam.
huwa sahibu salamatis sadr. Nabi Muhammad SAW di kalbunya nggak ada ghil. Dan itu yang kita doakan, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Ya Allah, jangan biarkan ada belenggu di hati, belenggu kebencian, belenggu emosi. Ya, ini kesini aja naik motor, naik mobil udah marah-marahan sama orang di jalan. Tahu-tahu sama jemaah online, ya. Dulu saya digituin sama Umi itu, ya. Kamu marah-marah mulu sama orang yang nyalip kamu. Tahu-tahu itu jamaahmu gimana? Iya juga ya. Berhentilah kita habis itu marahin orang di jalan, ya. Malah kita kalau dimarahin kita terima. Jadi sekali kita nggak tahu kenapa. Tiba dia bilang, terlalu. Alhamdulillah. Tolong-tolongin orang, ya. Saya khawatir aja. Iya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, lebur dalam mengikuti aku. Yuhibbukumullah. Nabi itu mengatakan apa? Fattabi'uni, hadis yang tadi. Kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai aku dari selainku. Itu yang disebut fattabi'uni. Bukan niru pakaian doang. Yang ditiru itu nutup auratnya atau modelnya? Serius. Beneran. Maka yang disebut sunnah itu nutup aurat atau model pakaian? Dua-duanya. Kejebak. Dua-duanya. Ada sunnah tradisi, ada sunnah syar'iyah. Sunnah yang Nabi membawa syarak dengan itu. Karena di zaman itu Nabi SAW pakai sarung, modelnya pakai model Yaman, pakai model Bahrain. Kita nggak mesti juga ngikutin begitu. Saya pakai model Pekalongan nih, ya. Pekalongan, Beb. Yang punya sarung itu orang Habib juga, Beb. Khair. Sidi Abuya Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih wa qadasallahu sirra, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Beliau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Ya. Dan Nabi pakai imamah bukan seperti imamah ahli Mekah biasa. Imamah serban. Imamahnya seperti orang Sudan. Maka antum melihat Abuya Said Muhammad imamahnya gimana? Yang bukan kayak Habib Umar juga. Udah lihat Abuya Said Muhammad? Dan itu model imamah yang paling saya suka. Serban yang paling saya suka model Abuya Said. Cuma memang kita, mohon maaf, saya agak beda, Bim, jadi nggak terlalu suka majang-majang foto. Sukanya majang kitab. Kalau foto, gambarnya di kolbo cukup lah. Insya Allah. Tapi kalau antum suka majang foto, itu hak sendiri, ya. Saya nggak ngelarang. Tapi kalau saya mungkin karena dulu pernah ikut aliran Ono yang mengharamkan foto kali ya. Jadi terbawa sikapnya hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sadaqah. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وقد نقل الإمام ذكر المفروض بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة يطول جملة إشاراتها إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة ونحن نذكر منه طرفا يأتي إلى ما بعد. ترجم. Abu Bakar Ibn Furad menukil dari sebagian ulama mutakallimin tentang pembahasan mengenai perbedaan antara mahabbah dan khullah. Bahasanya cukup panjang. Namun kesimpulan dari yang beliau isyaratkan adalah maqam mahabbah lebih utama dibanding maqam khullah. Dan kami akan menunjukkan itu pada bagian kitab yang seterusnya. Famin dzalika Famin dzalika qawluhu الخليل يصل بالواسطة من قوله تعالى وكذلك ولإبراهيم ملكوت السماوات والأرض والحبيب يصل إليه به من قرب فكان قاب قوسين أو أدنى. Baik, ya.
seberapa tinggi martabat mahabbah al-Habib Habibullah dan dibandingkan Khalil. Coba perhatikan, ini surat Al-An'am ayat 75. Nanti cek di rumah tafsirnya ya, surah Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika, dan demikianlah nuri Ibrahim, kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, ini disebut mukasyafah, malakutas samawati wal ard, kerajaan langit, kerajaan malakutnya langit dan bumi. Maka yang disebut alam malakut mencakup sebagian langit dan sebagian alam bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan supaya ia menjadi orang yang yakin. Ini maqam al-Khalil, bahwa yasilu bil wasitah, ia mencapai maqam Khalil dengan sebab perantara media. Allah perlihatkan mukasyafah alam malakut kepadanya. Coba lihat maqam Sayyidina Muhammad SAW. Wal Habib yasilu ilaih, sedangkan sang Habibullah, Habibuna Muhammad SAW, sampai kepada Allah, fakana qaba qausaini aw adna, jarak beliau dengan Allah hanya 2 busur, aw adna, atau tidak berjarak. Itu tanpa hijab disebut maqam la maqam. Itu hanya maqam Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidina Al-Mahdi. 2 aja yang dapat maqam itu. Kenapa Sayyidina Al-Mahdi di belakang Nabi Muhammad SAW? Makanya mandat akhir zaman yang bisa menyelamatkan umat akhir zaman, kenapa nggak Nabi SAW yang turun? Karena nur dia sudah diturunkan full, sempurna kepada Sayyidina Al-Mahdi Khalifah. Yes, lanjut. Perbandingan 2 ayat. ومنها منزلة في حد الطاعة في قوله عن الشيطان الرجيم الذي أطمع أن يغفر الناس وتقياته والحبيب الذي مغفرته في حكمه من قوله ليغفر لك الله تقدم من ذنبك والخليل قال ولا تخرج النعم يبعثان حبيب قيل له يوم لا يخزي الله Baik, ya. Apalagi beda di Quran antara maqam Nabi Habibullah dengan Nabi Muhammad Khalilullah. Khalilullah Nabi Ibrahim, kalau doa dia baru berharap diampuni. Walladzi atma, dan yang mana aku berharap kepadanya, ayaghfiralani, agar mengampuni khati'ati, kesalahanku, yaumaddin, pada hari akhirat. Sedangkan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam bab yakin, ya, langsung Allah yang mengatakan liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampunimu apa yang lalu dan apa yang akan depan, ya. Wal Khalil Sayyidina Ibrahim mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan Nabi Ibrahim ini sudah paham, bukan beliau sayyidu baladi Adam yaumal qiyamah, bukan beliau rajanya umat manusia di akhirat. Maka beliau berdoa di surat Syu'ara ayat 87, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang bersedih pada hari berbangkit. Kalau Nabi Muhammad SAW langsung dapat jaminan, yauma la yukhzillahu an-nabi, pada hari itu Allah tidak lagi menghina nabinya. Justru apa kata-kata beliau, ana laha, yang kalian cari itu aku. Jadi saat orang mencari backingan, tahu backingan, mau cari tempat minta tolong, maka Nabi mengatakan, ngapain jauh-jauh, sini. Ya, analah, akulah yang berhak membantu kalian. Hatta Nabi Adam memohon pertolongan beliau. Nabi Ibrahim memohon kepada beliau. Wal Khalil, Sayyidina Khalil Ibrahim mengatakan pada saat diuji, hasbiyallah. Ya, cukuplah Allah. Hasbiyallah. Dia yang ngomong. Nabi Ibrahim yang mengatakan cukuplah. Kunya muncul. Cukuplah bagiku Allah. Ini maqam Sayyidina Ibrahim. Maqam Sayyidina Muhammad, Allah yang berkalam langsung, bukan Nabi Muhammad yang zikir. Bukan Nabi Muhammad yang zikir. Apa kata Allah? Ya ayuhan Nabi, hei Nabi,
wahai nabiku, hasbukallah, cukuplah engkau ditanggung oleh Allah. Langsung jaminannya dari Allah. Kalau Nabi Ibrahim tadi dirinya yang berkalam. Kalau Nabi Muhammad, Allah yang berkalam kepadanya. Tinggian mana hasbi Allah dengan hasbukallah? Ya, tapi kita nggak boleh zikir begitu ya, kecuali kita dengar begitu. Jadi orang yang masuk kepada al-martabah al-Muhammadi, hadrah al-Muhammadiyah, dia akan mendengarkan kalam ini insyaallah. Wahai kekasihku umat Muhammad, hasbukallah. Ya, insyaallah. Tapi harus rajin dulu baca hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal, minimal pagi 7, sore 7. Tapi kalau wirid kubronya 450. Hasbunallah ni'mal wakil ya. Nanti ada suluknya. Enggak usah diamalin dulu ya. Kalau mau ngamalin cukup yang dikatakan Nabi, siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu 7 kali pagi, 7 kali sore, Allah cukupkan hari-hari dia. Cukup itu aja. Ya, dan maka kita wakilkan di dalam Hizb Bahar itu ada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul. Gimana kalimatnya? Hasbiyallahu la ilaha hasbunallah. Ya, gimana kalimatnya, Bu? Sebelum bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hafal pun kalau nggak dari awal bingung ya. Iya itu ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Ya. Khair. Ya. Jadi beda mulai dari dirinya atau Allah yang memberikan itu kepadanya. Sayyidina Muhammad SAW, beliau Allah yang bertanazul dengan nurnya. Kalau Nabi Ibrahim, beliau yang taruki naik. Itu beda. Maka lebih tinggi nur yang turun daripada hamba yang naik. Al-Habib, lanjut. Wal Khalil qal فَلِيَ وَجَعَلْ لِمَا بِسَاعَ سُلْكٍ آخِرِينَ وَقِيلَ لَهُ وَرَفَعْنَا لَكَ Wal Khalil, Sayyidina Khalil mengatakan, jadikan bagiku lisan yang tepat, yang benar fil akhirin, pada masa akhir. Bisa di akhirat, bisa di akhir hidup. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan lagi lisana sidqin, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat zikirmu, sebutan tentangmu. Bukan lagi engkau yang menyebut-nyebut, engkau disebut-sebut, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'tiya bila soal, diberi tanpa meminta. Itu makam mahabbah, diberi tanpa meminta. Terus Allahu Akbar. Sayyidina Al-Khalil berdoa, wajnubni, jauhkan aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Allah yang langsung membersihkannya. Ya, innama yuridullah, Allah hanya berkehendak kepada liyuzhiba ankum, untuk menghapus darimu ar-rijsa, ya, keburukan-keburukan ahlul bait, wahai ahlul bait. Ahlul bait ada dua, masih ingat? Bahkan kita bagi tiga. Ahlul bait nasabi, ahlul bait nuri, ahlul bait ruhi. Ahlul bait nasabi, nasab. Ahlul bait nur, ilmu, nasab, sanad. Ahlul bait ruhi, walayah, kewalian. Jadi maka ada yang nasabi, ada yang nur, ada yang ruh. Berarti tidak semua orang yang mewarisi ilmu dapat martabah walayah khassah. Dia walayah wali'am. Banyak orang yang ahli ilmu tapi dia mengamalkan ilmunya baru pada martabat awam. Sedangkan yang ketiga, ahlul ruhani, ya'budullah kama yanbaghi an yu'bad. Menyembah Allah karena pantas untuk disembah. Baik. Jadi ahlul bait Nabi ada berapa jenis? Ahlul bait an-nasabi, nasab. Ahlul bait nuri, nur, ilmu. Ini disebut oleh Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, dari gurunya Imam Waqi'.
Ilmu itu nur. Terus yang ketiga, itulah yang Nabi rindu. Yang ketiga ini, apa kata beliau? Ku rindu pada saudaraku. Itu saudara ruh. Merekalah yang mewarisi tenazulat semua nabi-nabi akhir zaman. Nabi-nabi yang dari awal akhir zaman ke mereka turun. Ya, semoga Allah jadikan kita terhubung kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bahkan semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan itu masuk ke bab Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memilih. Lalu ada orang yang mencari hidayah, ada dua. Nah ini perbedaannya tadi. Ya. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, kita nggak mau ikut serta debat-debat nasab hari ini. Kenapa? Kita udah sibuk dengan nur. Kita udah sibuk dengan ruh. Bukan soal-soal, bukan. Kayaknya kalau membahas nur, kita nggak tengkar mau. Kita nggak perlu benci-benci dengan ahli nasab, dengan orang yang punya nasab. Apalagi masuk ke bab ruhani. Kita tambah cinta dengan umat Nabi Muhammad SAW. Aqul lak ayyuhal ikhwah, ma alamatu ziyadatul irfan fik, ya. Ciri-ciri tambah ma'rifat, ziyadatul mahabbah li ummati Muhammad SAW. Tambah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa in adaka, meskipun mereka menyerang, marah ke kita, mungkin dia salah paham kepada kita. Ya, jadi Habib nggak usah marah-marah sama ajengan imat, ya, biarin aja. Umat Tengku, siapa namanya? Tengku-tengku yang Aceh itu, ada lagi gitu ya. Nggak usah, biarin aja. Kita doakan saja semoga mereka hatinya ya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada nur, nggak usah ngaku-ngaku. Ini orang debat nih nur sekarang, ya. Ngaku-ngaku pewaris jadi mursyid. Bukti nurnya belum terbit. Orang kalau terbit nurnya nggak rebutan jadi mursyid. Ya, mursyid buktikan saja dengan sanad. Yang paling aman itu ahli rohani. Ahli rohani itu dorong-dorong. Ya, dia aja. Itu ahli rohani. Makanya Sayyidina Ali terakhir jadi khalifah. Karena dia babu ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu la yakumu illa al-ruh. Ya. Ilmu itu dia sifatnya ruh pada diri kita. Maka beliau ngalah. Walaupun secara nasab lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tahu saya lebih muda. Ya. Dan huwa min ahlir ruh. Dan al-ana yul ikhwah ma min mazhabin wala tariqatin wala manhajin illa min tariqatihi. Ya, tidak ada sekarang tariqat, tidak ada sekarang mazhab kecuali nyambung dengan sanad dan nasab Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa illa fabatilun munqati'un. Kalau enggak pasti batil. Hatta silsilah tariqat Naqsyabandiyah dulu itu orang kenalnya Sayyidina Abu Yazid. Abu Yazid itu murid siapa? Walaupun Imam Zahabi bingung, kok jarak Imam Abu Yazid dengan Ja'far Shadiq jauh. Kalau begitu standar aja, kita punya guru kok umur 120, 130, ada juga yang Syekh 170, biasa aja. Siapa tahu umur beliau panjang tuh. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami berguru kepada Sidi Syekh, ya, Imam Ahlul Bait, Imamul A'immah. Semua mazhab berimam kepada beliau, Imam Ja'far Shadiq. Dan Ja'far Shadiq dia nyambung dua. Satu, jalur Sayyidina Ali. Dulu orang taunya cuma jalur Sayyidina Ali. Namun karena beberapa faktor politik di zaman Utsmani, ya, lalu dipopulerkan sanad kedua Sayyidina Ja'far, yaitu kepada zuriat, kepada penerus Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, laulahu halak, pasti habis juga. Oleh karenanya ayolah ikhwah, kita bersyukur bersambung sanad kita kepada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan para masyayikh ahli sunnah wal jamaah yang jami' baina syariah wal haqiqah, yang menggabungkan dua ilmu ini, mereka tambah banyak. Allahumma akthir adadahum, ya Allah, banyakkan jumlah mereka, banyakkan orang-orang seperti mereka, sehingga banyak mengajarkan rahmah lil ummah, kasih sayang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah
في الدين والآخرة ونسألك يا ربنا الرحمة والسلامة في الصدور آمين يا رب العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم